Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar lagi sedikit tentang arti firman Tuhan. Dan saya akan mengajak kita membuka dalam Alkitab kita, dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai yang ketiga. Yohanes 12 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ayat 1. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya memberikan judul Semua untuk Dia. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini, Semua untuk Dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sebagai manusia, saya percaya kita banyak ditolong oleh Tuhan. Kita banyak diberkati oleh Tuhan dalam bentuk apapun. Tapi satu hal yang saya ingin tanyakan kepada kita, saudara jawab dengan hati saudara kepada Tuhan, jawab sendiri kepada Tuhan. Saudara, sudahkah kita melakukan ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan dari semua apa yang Tuhan sudah lakukan kepada kita? Ada banyak hal yang sudah Tuhan lakukan, yang terbaik dalam hidup kita. Ada banyak hal yang Tuhan sudah lakukan yang sangat istimewa dengan segala mujizat yang Dia berikan kepada kita. Saya percaya kita mengalami itu bukan cuma sekali saja, tapi berkali-kali seumur hidup kita sampai hari ini di mana Anda mendengar firman Tuhan ini. Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan belajar sedikit dari firman Tuhan, dari keluarga kecil yang ada pada saat ini, yaitu keluarga Maria, Marta, dan Lazarus. Dikatakan keluarga ini dikunjungi Yesus lagi. Dan saudara yang kekasih, ternyata kedatangan Yesus itu mereka tidak sia-siakan. Mereka menyadari bagaimana Tuhan sudah menolong mereka. Saya ada mencatat di sini beberapa hal tentang bagaimana kita sangat harus berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Karena dalam hidup kita hanya oleh kemurahan saja kita ada sampai hari ini. Dan saudara, keluarga ini dikatakan melakukan hal yang terbaik. Pertama, dikatakan di sini ayat yang kedua, di situ diadakan perjamuan untuk dia. Yang pertama, perjamuan untuk Yesus. Saudara, ungkapan syukur kepada Tuhan mereka lakukan, dan mereka melakukan satu jamuan makan yang sangat besar pada waktu itu, diadakan khusus untuk Yesus. Saudara mungkin tidak bisa mengundang Yesus datang untuk makan. Ketika saudara diberkati oleh Tuhan, Tuhan menolong, entah usaha, entah bisnis saudara, entah keluarga saudara, entah pribadi saudara, entah apapun yang saudara lakukan, atau kesehatan saudara dipulihkan mungkin. Ya, adakah engkau sudah mengucapkan syukur kepada Allah dengan melakukan sesuatu pengabdian kepada Allah seperti yang dilakukan oleh Maria, Marta, dan Lazarus? Di sini kita mau belajar, dikatakan mereka melakukan satu jamuan makan untuk Yesus. Mungkin saudara kita bisa melakukan itu dengan cara yang berbeda. Ungkapan kita dapat lakukan kepada Tuhan dengan cara yang berbeda. Intinya ada satu ucapan syukur, ungkapan syukur kepada Allah bahwa Tuhan sudah menolong kita. Yang kedua, dikatakan di sini ayat yang ketiga, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu yang mahal harganya. Saudara, minyak yang kedua, minyak narwastu yang mahal harganya. Saudara, dikatakan di sini minyaknya narwastu yang mahal ini adalah minyak yang sangat mahal, murni lagi dikatakan di sini. Dan saudara, dikatakan Maria mengambilnya. Dia tidak peduli seberapa besar harganya, seberapa mahal harganya. Maria tidak memperdulikan itu. Yang Maria pikir, Maria harus memberikan berapapun nilai itu, dia ingin berikan kepada Yesus berapapun jumlahnya.
Kalau dia bisa memberi, dia beri dengan tulus, dengan kemurnian dari hatinya. Karena dia menyadari bahwa semua yang dia alami, yang dia terima oleh keluarga terima, sangat luar biasa, tidak bisa dibalas dengan dana atau dengan uang, atau tidak bisa dihitung dengan jumlah berapa besar harus dia bayar, harus dia balas semua kebaikan Tuhan. Di mana Lazarus kakaknya bisa dibangkitkan dari kematian. Saya tidak tahu apa yang engkau alami hari ini, Anda alami hari ini. Tapi ingat baik bahwa Yesus sudah membangkitkan engkau dari segala kesulitanmu. Yesus sudah membangkitkan kamu dari segala kesakitanmu. Yesus sudah membangkitkan engkau dari segala kesusahanmu. Yesus sudah memulihkan dan membangkitkan engkau dari segala apapun yang menjadi pergumulanmu. Dan Tuhan Yesus sudah menjawab. Saya percaya pagi hari ini engkau sudah menerima semua itu. Dan adakah engkau sudah mengucap syukur? Engkau masih menghitung-hitung apa yang engkau berikan kepada dia, apa yang engkau akan mau berikan kepada Yesus. Saudara, Maria tidak memperhitungkan apapun, berapapun nilainya, dan dia tidak memasang egonya. Saya memberikan yang sangat mahal. Tidak, dia tidak bicara tentang jumlah di sini, saudara. Dia memberikan dengan hati yang tulus, berapapun mahalnya dia mau berikan. Dia pikir itu semua harus diberikan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, meminyaki kaki Yesus, lalu meminyaki kaki Yesus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Injil Markus pasal 14 ayat 3 di sana dikatakan, bukan kaki Yesus saja yang diminyaki, tetapi minyak itu dicurahkan dari atas kepala. Bahkan di dalam ayat yang ke-12 Matius pasal 26 dikatakan, Yesus berkata, jangan engkau menyusahkan perempuan ini, karena dia sudah meminyaki tubuhku. Dengan kata lain, seluruh tubuh Yesus diminyaki oleh Maria pada waktu itu. Dengan kata lain, saudara yang kekasih, Maria ingin memberikan yang terbaik seluruhnya hanya bagi Yesus. Semua untuk Yesus, semua untuk dia, untuk kemuliaan Allah. Maria tidak berhitung lagi di sini, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Maria tidak mau hitung-hitungan dengan Allah. Berapapun dia mau berikan, semua untuk Tuhan. Itu yang Maria lakukan. Dan yang keempat, saudara perhatikan di sini. Yang keempat, dan menyekanya dengan rambutnya. Saudara, rambut adalah mahkota seorang wanita. Tapi bagi Maria itu tidak bisa disamakan keadaan hidupnya. Dia tidak mau membandingkan dengan Yesus. Yesus harus dimuliakan. Yesus harus ditinggikan. Yesus harus lebih diperdulikan. Yesus harus diagungkan dari dirinya. Biarlah Yesus semakin ditinggikan. Aku bukan siapa-siapa. Kalau mau jujur, Maria mungkin akan berkata, aku ini tidak bisa ada sampai hari ini kalau bukan Tuhan. Aku bukan siapa-siapa. Aku ada hari ini sebab Tuhan, sebab kemurahan Tuhan, sebab kasih setia Tuhan. Maka dikatakan rambut adalah mahkota yang harus dijaga betul, tapi dipakai sebagai lap untuk menyeka minyak-minyak yang ada di dalam tubuh Yesus, di kakinya Yesus. Saudara yang kekasih, ini sesuatu yang sangat rendah sebenarnya kalau kita melihat. Tapi ini dilakukan oleh Maria. Gak apa-apa, aku dianggap rendah. Tapi bagiku, Yesus harus diutamakan. Yesus harus dimuliakan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dari kesemuanya itu, saudara, apa yang terjadi dengan Maria? Yesus membela Maria. Saya yakin Yesus akan membela hidup kita. Yesus tidak akan membiarkan kita. Ayat yang ke-7, saudara perhatikan. Ayat yang ke-7, maka kata Yesus, biarlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Saudara yang kekasih, Matius pasal yang kita buka di dalam kitab Matius. Apa yang Yesus katakan kepada Maria? Di dalam Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-9. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Dengan kata lain, perbuatan Maria, perbuatan kasih Maria, perbuatan yang Maria lakukan untuk Tuhan, apa yang dilakukan oleh Maria diingat sampai dunia ini berakhir, sampai Alkitab ini, firman Allah diangkat. Dengan kata lain,
apa yang dilakukan oleh Maria adalah hal yang sangat terpuji yang harus dilakukan oleh semua orang yang percaya kepada Yesus. Puji Tuhan, dalam nama Yesus, amin.